Cinta itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Cinta itu adalah hasil dari kebiasaan. Dan para ahli juga udah bilang bahwa cinta itu sering kali lahir bukan karena pilihan, tapi karena familiaritas. Makanya banyak orang yang bisa jatuh cinta sama karakter fiksi, karakter anime gitu kan. Dan bagi seorang muslim, cinta pertama yang harusnya tumbuh di hati kita itu memang harusnya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Halo, selamat datang kembali ke The Intimate Story Podcast. Apa kabar kamu hari ini? Gimana, capek ya? Kayaknya setiap hari memang kita capek. Dan kayaknya kita gak akan pernah bener-bener berhenti capek. Karena semakin kita dewasa, semakin banyak hal yang harus kita pikirin. Semakin banyak tanggung jawab kita. Semakin besar juga rasa lelahnya. Tapi aku pengen kamu ingat satu hal. Capek itu gak selamanya buruk. Capek itu tanda bahwa kamu itu sedang berjuang. Dan semua rasa lelah itu gak akan bener-bener hilang sampai kita beristirahat di tempat yang paling damai, di tempat yang paling indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Jadi jangan sia-siain capek kamu ya. Jangan biarin lelah kamu lewat tanpa adanya niat untuk Allah, tanpa adanya makna. Jadikan setiap capek kamu itu sebagai jalan ibadah, sebagai tanda cinta kamu, sebagai langkah kecil kamu menuju cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu pernah bilang, gak ada satu hal pun yang menimpa seorang muslim dan itu membuat dia sakit atau terluka atau bersedih, kecuali dosa-dosanya itu akan diampuni. Jadi enaknya jadi seorang muslim. Karena apa? Kita dapat privilege, setiap kesedihan dan kesakitan kita itu ada ganjarannya. Salah satu hal yang bikin aku ngerasa sedih adalah ketika banyak orang yang cerita tentang hubungan yang rusak gitu. Ada yang diselingkuhin, ada yang dikhianatin, ada juga yang disakitin, baik itu secara fisik ataupun secara batin dan secara verbal. Dan setiap kali aku ngedenger cerita itu, nerima DM-DM yang kayak gitu, aku ngerasa tuh sedih banget dan capek banget, sesek gitu. Capek karena kita semua kan sebenarnya pengen hal yang sama ya. Kita semua pengen dapet cinta yang damai, cinta yang menenangkan, cinta yang bikin kita ngerasa dicintai dan disayangi. Kita pengen hubungan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kan itu doa kita ketika kita mendatangi pernikahan atau ketika kita menikah. Kita doanya supaya kita sakinah, mawaddah, warohmah. Yang bukan cinta yang berakhir di dunia, tapi juga cinta yang berakhir sampai akhirat. Tapi realitanya banyak banget cinta yang rapuh, cinta yang hancur di tengah jalan, cinta yang tumbuh di atas luka-luka dan berakhir dengan air mata. Makanya di episode kali ini aku pengen ngobrol tentang itu, tentang gimana caranya biar ikatan cinta kita itu gak rapuh. Biar ikatan cinta kita tuh kuat, gak cuma bertahan karena kebiasaan aja atau karena hobi kita aja, tapi bertahan karena tujuan yang lebih jauh. Dan semoga selama kamu dengerin podcast ini, kamu bisa mulai refleksi juga. Kira-kira hubungan aku sama pasangan aku ini kuat gak ya? Kalau nanti waktu berjalan 20 tahun, 50 tahun ke depan, masihkah cinta ini tetap bertahan gitu? Karena ya cinta yang kuat itu bukan cinta yang gak pernah diuji, tapi cinta yang tahu untuk siapa dan karena siapa dia bertahan. Nah, maka itu kita butuh pandangan cinta yang lebih jauh, bukan sama sesuatu yang bersifat fisik aja. Oke, aku mau mulai dari sebuah cerita pribadi ya. Jadi sebuah cerita yang dulu sempat bikin istri aku bingung waktu aku ceritain. Jadi di awal-awal pernikahan aku tuh pernah bilang ke dia, sayang maaf ya, sebenarnya sebelum aku nikah sama kamu aku tuh udah pernah mencintai seseorang. Terus dia kaget dong. Dia tanya, emang siapa dia? Terus kenapa kamu gak nikah sama dia? Terus aku senyum dan aku bilang, kan kamu orangnya. Enggak, itu mah ceritanya Ali bin Abi Thalib ya, dan Sayyidah Fatimah gitu ya. Enggak, aku bilang aku gak bisa nikahin dia. Kenapa? Karena ya gak bisa. Iya, kenapa ya? Aku bilang karena aku gak pernah ketemu sama dia. Aku gak pernah lihat wajahnya. Terus dia diem lama. Lalu dengan nada yang heran, dia tuh nanya lagi, emang bisa ya mencintai seseorang yang belum pernah ketemu? Terus aku bilang, ya bisa aja. Karena cinta itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Cinta itu adalah hasil dari kebiasaan, dari sesuatu yang terus-menerus kita lihat, kita dengar, kita pikirin, kita install dalam kehidupan kita, sampai akhirnya otak kita itu ngerasa, oh dia deket, oh dia milik aku. Dan para ahli juga udah bilang bahwa cinta itu sering kali lahir bukan karena pilihan, tapi karena familiaritas. Kita terbiasa dengan sosok itu.
Kita terpapar dengan dia terus menerus dan akhirnya muncul rasa. Makanya banyak orang yang bisa jatuh cinta sama karakter fiksi, karakter anime gitu kan. Siapa di sini yang suka sama Mikasa? Enggak. Oke, ada juga yang jatuh cinta sama tokoh film, bahkan ada idol yang dia tuh nggak pernah ketemu, dia hanya nonton di layar kaca, terus ditontonin setiap hari, didengar suaranya tiap hari, diikutin ceritanya, diikutin perjuangannya, lalu tiba-tiba dia ngerasa deket aja. Karena sebenarnya otak kita itu nggak tahu bedanya mana yang nyata, mana yang hayalan. Selama kita ngerasa deket sama dia, maka kita bisa memberikan rasa cinta itu kepada dia. Dan tahu nggak siapa orang yang aku cintai sebelum aku mencintai kamu, istriku gitu ya. Dan ya nggak lain nggak bukan adalah Rasulullah SAW. Udah ketebak ya. Dan justru alasan aku memilih kamu, menikahi kamu itu karena aku ngelihat kamu juga mencintai sosok yang sama. Kamu juga mencintai Rasulullah. Kamu ikut ngaji, aku bilang. Kamu ikut dakwah, kamu kontribusi di banyak komunitas. Waktu ta'aruf aku kasih kamu 2 buku sirah, terus kamu baca sampai habis. Dan dari situ aku kan sadar bahwa kayaknya kita sama-sama mencintai sosok yang sama deh, walaupun kita nggak pernah ketemu sama dia gitu, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan bagi seorang muslim, cinta pertama yang harusnya tumbuh di hati kita itu memang harusnya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Karena beliau itu ya disebut berkali-kali di dalam kehidupan kita. Coba kita dengar azan, itu ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pada saat sholat ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad tuh diucap terus menerus di doa-doa kita. Kalau pengen doa kita itu diterima, kita harus istighfar, kita harus bersalawat, kita baca Al-Fatihah, kemudian baru kita minta sesuatu sama Allah, baru doanya itu sah gitu ya, makbul. Tapi pada faktanya kita kayaknya gak bener-bener kepo tentang beliau deh. Kita kayaknya gak pernah bener-bener ngebaca lengkap secara sirohnya deh. Kita gak pernah bener-bener mau meneladani sikap dan akhlaknya deh. Dan itu jadi pertanyaan tersendiri sih. Kita ngaku kita cinta sama Rasul, tapi apakah Rasul ngakuin beliau tuh cinta sama kita ya? Itu sedih banget kalau ngebayangin kayak gitu. Oke. Baik lagi, Rasulullah itu adalah sosok yang berkorban begitu dalam buat kita. Saat tubuhnya terluka, beliau tetap doain umatnya. Saat dicaci, dimaki, dilemparin batu, beliau masih berharap umatnya itu dapat hidayah. Dan kalau beliau aja mencintai umatnya sedalam itu, masa iya sih kita gak pengen cinta sama beliau? Harusnya mencintai beliau adalah awal sebelum kita mencintai siapapun. Karena dari beliaulah kita belajar cinta yang benar-benar tulus, cinta yang benar-benar suci. Oke, mungkin sampai sini terdengar aneh ya, mencintai seseorang yang sudah tiada gitu ya. Ya aneh sekali gitu. Tapi justru disitulah cinta menemukan titik terdalamnya. Karena cinta sejati itu bukan sekedar pengen memiliki, tapi pengen berkorban, pengen mengikuti, pengen meneladani. Bukan cuma pengen bersama di dunia, tapi pengen bersama-sama sampai akhir nanti. Dan cinta yang kuat itu selalu berakar pada sesuatu yang gak terlihat. Kayak pohon, kita ngelihat batangnya, kita ngelihat dahannya, daunnya, buahnya. Tapi yang membuat pohon itu kokoh, rindang, dan menyebarkan dan berbuah banyak, itu bukan karena bagian yang kita lihat, melainkan gara-gara akar yang menembus jauh ke dalam tanah 2-3 kali lebih besar dibandingkan batang atau dahannya yang tampak. Nah, kalau akarnya kuat, maka pohon itu gak akan gampang tumbang meskipun diterpa angin, badai, petir. Tapi kalau akarnya itu pendek, ya tentu saja gampang tumbang. Begitupun juga dengan cinta. Kalau kita hanya mencintai apa yang terlihat, mencintai batangnya, daunnya, buahnya, jatuh cinta pada apa yang kelihatan, pada fisiknya, pada hartanya, pada prestasinya, pencapaiannya, maka saat semua itu hilang, maka hilang juga cintanya. Itulah sebabnya banyak cinta yang tumbang. Karena apa? Karena dia tidak mulai mencintai dari akarnya. Dan akar dari setiap cinta sejati adalah sesuatu yang gak terlihat. Cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah. Sebelum kita mencintai apapun, mencintai orang tua, sahabat, anak, atau pasangan, itu adalah cinta yang akan mengakar kuat. Karena kita sama-sama mencintai hal yang sama. Cinta itu akan membuat kita mau berkorban dan mau mengerahkan seluruh cinta kita pada kebaikan. Karena cinta yang dimulai dari mencintai Rasulullah itu pasti akan berakhir di surga kan, insya Allah. Dan orang-orang yang benar-benar mencintai, meneladani Rasulullah itu gak mungkin berbuat zolim.
Ya mungkin manusia ya wajar, mungkin dia lalai lupa, tapi dia tahu tempat kembali gitu, dan dia tahu di mana batas cukupnya dia. So di sini aku pengen berdoa semoga kita semua punya cinta itu, cinta yang menuntun, cinta yang menghangatkan, cinta yang membuat kita pengen berkorban, meneladani. Dan cinta itu ada pada Rasulullah. Semoga kita bisa mengamalkan dan mengajarkan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, biar kita bisa saling mencintai, bukan karena apa yang tampak, tapi karena sesuatu yang lebih jauh, yaitu akhirat, yaitu surga. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sharing. Aku berharap kamu dapat poinnya ya dengan obrolan ngalor ngidul kita ini. Makasih udah dengerin sampai sini. Another story ends, another listen begins. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.